Assalamualaikum, saya Dela Novantika. Saya di sini adalah mahasiswi Universitas Pelita Bangsa. Dan di sini saya akan melengkapi UTS saya untuk mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan ya. Saya yang pertama akan menjelaskan aset berwujud. Apa itu aset berwujud? Aset berwujud adalah aset yang nilainya tergantung dari bentuk fisik tertentu atas aset tersebut, contohnya tanah, bangunan, dan lain sebagainya. Yang kedua, aset tak berwujud. Aset tak berwujud adalah aset yang nilainya tidak tergantung dari bentuk fisik aset tersebut. Salah satu jenis aset tak berwujud adalah aset keuangan. Aset keuangan memiliki nilai karena klaim-klaim hukum atas sejumlah manfaat yang berupa arus kas di masa mendatang. Nah, yang kedua saya akan menjelaskan hubungan antara aset keuangan dan aset berwujud. Aset keuangan berhubungan erat dengan aset berwujud. Dalam operasional bisnis kadang-kadang membiayai pengadaan aset berwujud dilakukan dengan menerbitkan aset keuangan. Contohnya, memperbesar skala perusahaan, pemilik perlu menerbitkan saham untuk memperbesar saham yang akan dijual, di mana hasil penjualan saham digunakan untuk membesarkan pabrik. Nah, yang ketiga, jelaskan klaim yang dimiliki aset keuangan. Klaim yang dimiliki oleh pemegang aset keuangan dapat berupa klaim tetap, yaitu sejumlah pendapatan yang tetap atas aset keuangan yang dimiliki. Aset keuangan yang memiliki klaim pendapatan tetap dinamakan instrumen utang. Bentuk klaim aset keuangan yang lainnya seperti klaim ekuitas atau klaim residual. Untuk klaim ekuitas mewajibkan emiten untuk membayar pada pemegang aset keuangan sejumlah pendapat berdasarkan laba yang diperoleh oleh emiten jika ada ya. Nah, selanjutnya yang keempat, jelaskan bagaimana peran aset keuangan dalam perekonomian. Untuk ini, dalam perekonomian aset keuangan memiliki dua peran utama, yaitu sebagai media untuk intermediasi antara pihak yang membutuhkan dana dan pihak yang berkelebihan dana, dan sebagai media untuk membagikan resiko aset. Nah, selanjutnya yang kelima, mengapa saham memiliki resiko yang lebih dinamis dibandingkan aset keuangan? Antara lain, seperti saham memiliki resiko lebih dinamis. Arus kas saham tergantung dari dividen yang dibagikan, dan dividen sangat tergantung pada keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Keuntungan perusahaan sudah tentu dipengaruhi banyak faktor yang mempengaruhi iklim bisnis pada umumnya. Untuk aset keuangan saham ini memiliki resiko arus kas yang lebih tinggi dibandingkan aset keuangan lain, karena investor tidak tahu pasti berapa arus kas yang akan diterima saat transaksi membeli saham. Investor hanya bisa memperkirakan berapa arus kas yang mungkin akan diterima di masa yang akan mendatang berdasarkan prospektus perusahaan yang akan dibeli sahamnya. Bisa saja perakiraan prospektus untuk investor ini keliru, namun bisa juga benar sesuai ekspektasinya. Selain itu, pemegang saham juga tidak tahu pasti kapan dividen akan dibagikan. Meskipun perusahaan mengalami keuntungan, bisa saja dividen tidak dibagikan, tergantung dari keputusan pemegang saham yang mayoritas. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan perbedaan pasar uang dan pasar modal. Apa itu pasar uang atau money market? Merupakan pasar yang memperdagangkan aset keuangan dalam atau dengan instrumen utang jangka pendek. Pada umumnya, jangka waktu temponya itu di bawah 12 bulan gitu. Untuk pasar modal atau capital market itu adalah pasar bagi aset-aset keuangan jangka panjang, yaitu aset keuangan yang jatuh temponya di atas 12 bulan. Di pasar ini, aset keuangan yang diperdagangkan bisa dengan instrumen utang, bisa juga dengan ekuitas. Nah, selanjutnya yang ketujuh, jelaskan apa yang dimaksud dengan fungsi likuiditas
dari pasar keuangan. Salah satu peran dari aset keuangan adalah sebagai media untuk memindahkan dana dari pihak yang kelebihan ke pihak yang membutuhkan. Oleh karena itu, pasar keuangan menyediakan suatu mekanisme pengusaha untuk mendapatkan dana dengan cara menjual aset keuangan. Selain itu, pasar keuangan juga menawarkan likuiditas bagi investor dengan cara menjual aset keuangan yang dimiliki. Jika tidak ada pasar keuangan atau pasar keuangan tidak likuid, maka para investor harus menunggu obligasi yang dimiliki sampai jatuh tempo, atau bagi pemegang saham harus menunggu likuiditas perusahaan. Dengan demikian, pasar keuangan memiliki fungsi likuiditas bagi investor maupun emiten. Yang selanjutnya, yang ke-8, mengapa terjadi globalisasi pasar keuangan? Seiring dengan kemajuan teknologi informasi, maka globalisasi pasar keuangan sangat berkembang. Saat ini, bagi suatu pihak yang ingin mendapatkan dana untuk berbagai keperluan, tidak perlu hanya terpaku pada ketersediaan dana di pasar keuangan dan komoditasnya. Demikian pula pihak yang kelebihan dana, mereka mempunyai kesempatan untuk menawarkan dananya ke pasar keuangan negara yang dirasa lebih menguntungkan bagi mereka. Untuk selanjutnya, mengapa pasar keuangan antar negara seperti terintegrasi gitu ya. Yang pertama, bisa karena deregulasi atau liberalisasi pasar keuangan. Yang kedua, kemajuan teknologi, khususnya teknologi informasi. Yang ketiga, pesatnya kemajuan kelembagaan pasar uang. Dan terakhir, biasanya perkembangan komputer yang memungkinkan melakukan penghitungan dengan cepat, sehingga informasi pasar secara cepat dapat diolah dan diidentifikasi dengan dijadikan pertimbangan keputusan investasi. Nah, terintegrasinya pasar keuangan dunia yang didorong oleh biasanya perilaku pengusaha yang tidak tertarik untuk manfaat pasar-pasar keuangan yang di luar pasar keuangan domestik mereka ya. Ada juga kemungkinan di pasar keuangan negara lain dana yang ditawarkan dengan biaya yang lebih rendah daripada pasar domestik. Nah, selanjutnya adanya upaya untuk mengatur dan mendistribusikan risiko oleh para investor. Dan yang terakhir, adanya motivasi di mana suatu perusahaan sering tidak mau tergantung pada investor salah satu negara karena alasan posisi tawar gitu, bargaining position. Untuk selanjutnya, jelaskan apa yang dimaksud dengan sistem keuangan. Apa sih sistem keuangan sendiri? Adalah suatu sistem yang terjadi pada lembaga keuangan, pasar keuangan, infrastruktur keuangan, serta perusahaan non-keuangan dan rumah tangga yang saling berintegrasi dalam pendanaan dan atau penyediaan pembiayaan pertumbuhan ekonomi. Nah, dari saya sekian. Terima kasih untuk perhatiannya. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.